Di awal semester pertama Akademi Menengah, Euna tidak menyangka bahwa Bae Subin telah mengenal seorang pria sejak awal. Meskipun ia tidak yakin dengan orang itu, wajahnya terlihat lebih cerah saat berbicara dengannya. Euna menatap pria itu dengan ekspresi datar. Bai, begitu Euna memanggilnya dalam pikirannya, tidak menunjukkan perubahan wajah meskipun menerima tatapan tajam dari Euna. Sebaliknya, ia malah semakin akrab dan berbicara santai. Euna memperhatikan interaksi mereka dengan waspada. Ia tahu bahwa Subin adalah seseorang yang menikmati tindakan membunuh di kehidupannya yang sebelumnya. Namun kali ini, dia tampak menahan diri, seolah mencoba memberikan kesan baik. Ketika pria itu menawarkan agar Euna masuk ke klubnya, ia awalnya ragu. Nama klub tersebut, Klub Penelitian Sastra Kuno, terdengar kurang menarik. Euna tidak tertarik dengan klub yang hanya sekedar tempat makan dan bermain, tanpa aktivitas nyata. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa Bae Subin telah bergabung dengan klub tersebut. Menimbang situasi ini, Euna akhirnya memutuskan untuk bergabung juga. Ini bukan tentang klub, melainkan tentang menjaga Subin tetap dalam pengawasannya. Euna tidak ingin Subin terjerumus ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Bai yang mencurigakan ini. Baiklah, aku akan bergabung. Keputusan ini mengejutkan Subin dan pria tersebut. Namun, sebelum mereka bisa menanggapi lebih jauh, Jung Hayang, yang sejak tadi diam, tiba-tiba ikut angkat suara. Aku juga ikut, sepertinya klub ini menyenangkan seperti yang kalian bilang. Pria itu langsung memusatkan perhatiannya pada Hayang. Dari tatapannya, Euna bisa merasakan ada sesuatu yang terselubung. Saat mereka berjalan pulang, Hayang bertanya dengan nada menggoda, perihal mengapa Euna tiba-tiba masuk ke klub itu. Euna hanya membalas Hayang dengan nada datar. Hayang cemberut, dan menendang kerikil di jalan, lalu berkata, karena kau masuk, maka aku juga masuk. Euna menghela napas. Ia tahu bahwa Hayang punya alasan lain, mungkin karena ia ingin lebih dekat dengan Bae Subin. Apa kau menyukai Subin? Tanya Hayang tiba-tiba. Euna terdiam sejenak, sebelum menjawab singkat, bahwa rumor itu tidak benar. Hayang terkekeh, merasa puas dengan jawaban itu. Mereka terus berjalan sambil mengobrol, hingga akhirnya bertemu dengan En Hyuk. En Hyuk melapor, kalau dirinya baru saja mencari tahu, dan mendapati, kalau di akademi ini, tidak terdapat klub wisata budaya. Tetapi, ada satu klub dengan nama yang mirip. Euna mengangguk. Mungkin ada perbedaan akibat waktu. Namun, sekarang prioritasnya adalah Subin. Saat sesi pengenalan berlangsung, Euna menyadari bahwa klub ini, benar-benar hanya tempat berkumpul tanpa tujuan jelas. Para anggota senior hanya berbicara sebentar, sebelum langsung mengajak makan dan bersantai. Banyak siswa baru yang merasa canggung, dan mulai meninggalkan ruangan dengan alasan tugas. Euna ingin ikut pergi, tapi ia tidak bisa meninggalkan Subin sendirian, bersama dengan Bai. Sementara itu, Subin dan pria itu, mengobrol mengenang masa kecil mereka. Euna hanya bisa mengawasi dari samping, merasa gelisah. Situasi semakin mengganggunya, ketika salah satu anggota klub menyadari, bahwa Hayang memiliki koneksi dengan perusahaan Elis, salah satu perusahaan alkimia terbesar. Wajah mereka berubah. Mata mereka berbinar penuh harapan, seolah melihat sumber keuntungan baru. Euna tidak melewatkan ekspresi Bai, yang seketika berubah penuh perhitungan. Ia tahu, orang itu sedang mempertimbangkan, bagaimana cara mendekati Hayang untuk keuntungan pribadinya. Euna mengepalkan tangan, ia tidak akan membiarkan siapapun mencoba memanfaatkan teman-temannya. Suasana di akademi pemain tingkat pertama, di mana para siswa baru mengikuti kelas yang diajarkan oleh kepala instruktur di auditorium besar. Auditorium itu memiliki penghalang berbentuk kubah, yang bukan untuk mencegah serangan monster, tetapi untuk memastikan monster tidak melarikan diri. Kepala instruktur menegaskan kembali, bahwa seorang pemain ada untuk membunuh monster, dan mereka yang tidak bisa melakukannya, bukanlah pemain sejati. Para siswa mulai menyadari kenyataan pahit ini. Meskipun mereka tahu bahwa monster adalah musuh manusia, membunuhnya tetaplah sulit, karena monster adalah makhluk hidup. Kepala instruktur kemudian menyampaikan, bahwa ujian akademi masih jauh dari selesai, dan pada akhir semester kedua, semua siswa harus mampu membunuh monster.
Jika gagal, mereka harus meninggalkan akademi. Sebagai bagian dari pelatihan, setiap kelas akan berlatih membunuh monster mulai hari itu juga. Kepala instruktur memperingatkan, agar para siswa tidak menggunakan Mana Stone tanpa izin, mengingat insiden terorisme beberapa tahun lalu, yang melibatkan benda tersebut. Setelah itu, ia mulai menunjukkan contoh monster yang akan mereka hadapi, seperti Iron Man kelas 8. Monster ini dikenal mampu merusak besi dan bangunan. Para siswa terkejut saat melihat monster itu untuk pertama kalinya. Bentuknya yang asing dan tatapan haus darahnya menimbulkan ketakutan di antara mereka. Ketika kepala instruktur meminta seorang siswa untuk maju dan membunuh Iron Man, tak seorang pun berani melakukannya. Akhirnya, ia menunjuk Bae Subin. Dengan wajah pucat, Bae Subin maju dan diberikan senjata oleh kepala instruktur. Namun, ketika ia memasuki penghalang, Iron Man langsung menyerangnya. Meskipun ia mencoba bertahan dengan sihir perlindungan, ia tetap terpental. Monster itu segera menindihnya, menekan bahunya, dan membatasi gerakannya. Dengan rasa sakit yang luar biasa, ia tidak mampu mengembangkan sihir pertahanan lagi. Melihat situasi yang tidak bisa diselamatkan, kepala instruktur menghentikan pertarungan, dan menyelamatkannya dengan bantuan instruktur lain. Setelah kejadian itu, kepala instruktur mengubah metode latihan. Untuk tahap awal, monster akan dilemahkan terlebih dahulu, sebelum siswa menyerangnya dalam kelompok. Namun, dalam ujian akhir nanti, mereka harus menghadapi monster tanpa batasan apapun. Ketika kepala instruktur kembali mencari sukarelawan, semua orang tetap diam. Tapi kemudian, seorang siswa mengangkat tangan, dia adalah No Euna. No Euna, yang memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya, memahami niat kepala instruktur, yaitu menanamkan rasa takut kepada para siswa, dan mengelola mereka melalui ketakutan. Ia menyadari, bahwa kepala instruktur sengaja memilih Bae Subin yang lemah, untuk menunjukkan betapa sulitnya melawan monster. Namun, melihat bagaimana Bae Subin dipermalukan, ia tidak bisa diam saja. Euna memasuki penghalang, dan menghadapi Iron Man. Dengan cepat dan tanpa ragu, ia mengalahkan monster itu. Ia mengangkat salah satu lengan Iron Man yang telah dipotong, memainkannya seperti mainan, lalu melemparkannya ke arah para siswa. Monster itu, yang sebelumnya ganas, kini ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun, Euna menghabisinya tanpa belas kasihan, memenggal kepalanya, dan menghancurkan tubuhnya hingga tersisa hanya Mana Stone. Seluruh auditorium terdiam. Baik siswa maupun instruktur, tidak dapat berkata-kata melihat kehebatan Euna. Kepala instruktur, yang sebelumnya tegas, kini hanya bisa mengangguk kaku, dan melanjutkan kelas. Setelah pelajaran, para siswa masih membicarakan pertarungan Euna. Beberapa dari mereka bahkan merasa kasihan, kepada monster yang tampak ketakutan terhadapnya. Teman-temannya, seperti An Hyuk dan Parang, mendiskusikan pengalaman mereka di klub masing-masing. Di tengah percakapan, nama seorang siswa baru, Mok Min Ho disebutkan. Mok Min Ho memiliki keterampilan tinggi, dan terkenal memiliki kesadaran kelas sosial yang tinggi, sering meremehkan mereka, yang berasal dari latar belakang sederhana seperti Onsun. Euna, yang sebelumnya melupakan keberadaan Mok Min Ho, kini menyadari bahwa ia mungkin akan menjadi sosok, yang harus diperhatikan di masa depan. Selanjutnya kita berfokus pada Bae Subin, yang sedang menjalani latihan mandiri di pusat pelatihan akademi. Dengan menggunakan poinnya, ia berhasil memesan tempat latihan, meskipun banyak siswa lain yang mengantre untuk menggunakannya. Namun, ia tidak berniat menyerahkan tempat itu, sebelum waktu pemesanan habis. Saat berlatih, Subin mengingat kembali pertemuannya dengan monster ke-8, dalam ujian sebelumnya. Ia merasa kecewa dan frustasi, karena saat itu hanya bisa bergantung pada Iron Man, dan para instruktur yang menyelamatkannya. Rasa takut dan harga dirinya yang terluka, membuatnya semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Ketika menghadapi monster ke-9 dalam sesi latihan, Subin akhirnya berhasil menjatuhkannya. Namun, ketika tiba saatnya untuk menghabisi monster itu, ia ragu-ragu. Tangannya gemetar, saat merasakan tubuh monster tersebut bergerak di bawahnya. Pada akhirnya, ia memilih menendang monster itu menjauh, bukannya membunuhnya, karena ketakutan yang tiba-tiba muncul. Saat Subin sedang duduk merenung,
Euna datang dan langsung menegurnya, karena kehilangan fokus. Euna menyaksikan bagaimana Subin sempat lengah, dan malah menggunakan ponselnya, di depan monster yang belum sepenuhnya mati. Dengan marah ia mengingatkan Subin, bahwa monster sering berpura-pura mati, dan bahwa ia bisa saja terbunuh karena kecerobohannya. Subin, yang sombong dan tidak suka diatur, enggan mengakui kesalahannya, tetapi tetap tidak bisa membalas teguran Euna. Euna memanfaatkan situasi ini, untuk membuat Subin berhutang budi padanya. Dengan sinis, ia mengatakan bahwa dalam dunia pemain, utang harus dibayar, dan menyelamatkan nyawa seseorang tanpa pamrih, hanyalah tindakan orang bodoh. Subin, yang memiliki harga diri tinggi, akhirnya mengakui hutangnya dengan enggan. Euna kemudian menggodanya, dengan kembali menghadapkan monster itu padanya, memaksanya untuk secara langsung mengucapkan terima kasih. Setelah insiden itu, Subin masih dipenuhi kemarahan, tetapi akhirnya bergabung dengan teman-temannya, dalam sesi latihan bersama. Jung Hayang dan teman-teman yang lain, mengajaknya untuk berlatih bersama, agar tidak membuang poinnya secara sia-sia. Awalnya enggan, tetapi Subin akhirnya menerima ajakan mereka, dengan dalih hanya sekali. Momen ini menjadi titik balik bagi Subin, yang sebelumnya terbiasa menjalani segalanya sendirian. Untuk pertama kalinya, ia mulai terhubung dengan teman-temannya di akademi. Mereka saling bertukar kontak, menunjukkan perkembangan hubungan sosial yang mulai terbentuk. Keesokan paginya, dalam grup percakapan mereka, muncul berbagai pesan dari teman-temannya, termasuk dari Subin sendiri. Meskipun tetap menggunakan nada ketus dengan menulis, "Aku akan membunuhmu," hal ini menunjukkan bahwa ia mulai terbiasa, dengan interaksi sosial yang lebih akrab. Selanjutnya kita berpindah, pada aktivitas pertama klub penelitian sastra kuno, meskipun sebenarnya lebih terasa seperti alasan, untuk berkumpul dan makan bersama. Euna, yang sejak awal tidak terlalu mengharapkan kegiatan klub yang serius, merasa cukup puas, karena setidaknya ia bisa keluar dari akademi, sementara sebagian besar teman-temannya masih berada di asrama. Saat dalam perjalanan ke tempat pertemuan, Euna bersama Jung Hayang, naik kereta bawah tanah yang penuh sesak. Euna menyerahkan kursinya kepada Hayang, yang dengan riang mulai bercerita kepadanya. Ia terlihat sangat senang, mungkin karena tekanan akademi yang berat, membuat kesempatan keluar seperti ini terasa begitu berharga. Namun, saat Hayang menyadari bahwa dirinya terlalu banyak bicara, ia merasa malu, yang justru membuat Euna tertawa. Percakapan mereka berlanjut, hingga akhirnya, mereka membahas seseorang yang mengirimi Hayang pesan secara rutin, Heo Yang, manajer klub mereka. Euna merasa kesal, mengetahui bahwa pria itu, telah menghubungi Hayang sejak sesi perkenalan klub, meskipun Hayang sendiri tidak membalas pesannya. Tanpa pikir panjang, Euna mengambil ponsel Hayang, dan membalas pesan tersebut dengan singkat, memberikan respon kasar, untuk menghentikan komunikasi yang mengganggunya. Setelah tiba di lokasi pertemuan, mereka disambut oleh Bae Subin dan anggota klub lainnya. Subin mengomentari keterlambatan mereka dengan nada menyindir, tetapi Euna lebih tertarik, memperhatikan interaksi antara Hayang dan Heo Yang. Ia merasa tidak nyaman, melihat pria itu terus-menerus mendekati Hayang, seolah mencoba mencari perhatian. Mereka kemudian menuju restoran yang cukup mewah, yang biaya makannya ditanggung oleh seorang senior yang disponsori oleh grup Galaxy. Hayang, yang tidak terbiasa dengan lingkungan seperti itu, merasa canggung, tetapi Euna menenangkannya, mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di dalam restoran, suasana menjadi lebih aneh, ketika Hayang diminta untuk menunjukkan cara makan roti dengan benar. Para anggota klub lainnya tampak terkesan, tetapi Euna merasa kesal, karena Hayang diperlakukan seolah-olah berasal dari dunia yang berbeda. Ia tahu betapa kerasnya Hayang, berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan akademi. Sementara itu, ia dan Subin, yang tampaknya memiliki perasaan yang sama terhadap situasi ini, bertukar pandangan, dan saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Mereka menyadari, bahwa makan malam ini lebih seperti pertunjukan, daripada sekedar makan bersama. Saat makanan disajikan, Euna merasa bahwa porsinya terlalu sedikit. Ia dan Hayang diam-diam sepakat, untuk makan makanan yang lebih sederhana setelah ini, sesuatu yang lebih mereka nikmati, dibanding hidangan mewah yang disajikan di restoran ini. Mereka berbagi senyum kecil,
menunjukkan keakraban yang lebih alami, dibanding interaksi mereka dengan anggota klub lainnya. Pada akhirnya, meskipun pertemuan klub ini seharusnya menjadi momen kebersamaan, Euna merasa bahwa hanya dirinya, Hayang, dan Subin, yang benar-benar memahami satu sama lain. Ia tahu bahwa setelah ini, mereka bertiga akan pergi mencari makanan lain yang lebih mereka sukai, sesuatu yang sederhana tetapi lebih berarti. Setelah makan malam di restoran mewah, anggota klub penelitian sastra kuno, menemukan sebuah kafe di Hotel YH, untuk menghabiskan waktu bersama. Karena keesokan harinya masih hari kerja, mereka berencana pulang agak larut, termasuk Euna, yang berpikir bahwa bukan uangnya, yang digunakan untuk bersenang-senang. Saat di kafe, Euna sengaja memesan minuman termahal, karena biayanya, ditanggung oleh seseorang yang disebut si bocah. Wajah si bocah tampak kaku mendengar pesanan itu. Hayang, yang mengerti soal kopi, melihat ekspresi terkejutnya, dan mulai merasa tidak nyaman. Euna menyadari situasi ini, dan bertanya apakah dia tahu banyak tentang kopi. Hayang pun mengaku, bahwa bukankah ayahnya memiliki sebuah kafe, membuat suasana semakin canggung. Setelah menerima minuman mereka, Hayang tampak kesal. Euna, yang menyadari perubahan suasana hatinya, mengikuti dari belakang untuk menenangkannya. Di sisi lain, seorang anggota senior klub, Ban Heo Yang, memperhatikan Euna dengan tatapan tidak suka. Sejak awal, dia tidak menyukai Euna, yang menurutnya hanya membawa masalah. Dia mulai merencanakan bagaimana cara menyingkirkannya dari klub, terutama karena mereka bisa mendapatkan anggota baru setiap tahun. Yang paling penting adalah mempertahankan Jong Hayang di klub, karena dia adalah aset berharga. Jika diperlukan, Ban Heo yang bahkan bersedia menyebarkan rumor buruk tentang Euna, untuk membuatnya terisolasi. Sementara itu, di meja lain, Euna merasa bosan dengan pembicaraan para senior, yang seolah-olah selalu benar. Mereka memberi saran mengenai kehidupan akademik, tetapi baginya, semuanya terasa seperti ceramah panjang yang tidak menyenangkan. Merasa tidak tahan, Euna pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Saat kembali, dia melihat Hayang sedang berbicara dengan si bocah di teras. Euna memperhatikan, bahwa si bocah, terus berusaha mendekati Hayang, mencari kesempatan untuk bisa lebih akrab dengannya. Kali ini, dia mengajaknya menonton film. Namun, sebelum Hayang sempat menjawab, Euna mendekat, dan berkata bahwa dia sudah berjanji menonton film itu bersamanya. Si bocah tampak kesal, dengan intervensi mendadak Euna, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Dengan wajah kaku, dia menelan kekesalannya. Hayang yang mengikuti Euna tersenyum senang. Meskipun Euna tahu bahwa dia hanya berbohong untuk menyelamatkan Hayang dari situasi itu, dia tetap merasa aneh, melihat ekspresi gembiranya. Setelah itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan kafe, dan mencari tempat lain untuk bersantai. Hayang tampak puas, tetapi sebelum mereka pergi, dia mengingatkan Euna, bahwa mereka benar-benar harus menonton film bersama nanti. Sementara itu, Subin yang melihat interaksi ini, merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Awalnya, dia bergabung dengan klub, hanya karena tertarik pada Euna. Namun, seiring waktu, dia mulai menyadari, bahwa ada banyak perempuan di sekitar pria itu. Hal ini membuatnya mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Ketika Subin kembali ke kafe, dia melihat si bocah, masih mencoba mendekati Hayang. Kali ini, dia menawarkan tiket film yang tadi dia tawarkan ke Hayang kepada orang lain. Melihat itu, Subin merasa marah. Tanpa pikir panjang, dia mendekati si bocah, dan menyerangnya secara fisik, menyebabkan kehebohan di dalam klub. Setelah pertengkaran itu, Subin memutuskan keluar dari klub. Meskipun anggota klub mencoba menghentikannya, dia tetap bersikeras pergi. Dengan perasaan lega, dia meninggalkan tempat itu sambil berpikir, untuk mencari sesuatu untuk dimakan sebelum kembali ke asrama. Saat berjalan, dia menerima pesan dari Hayang, yang mengajaknya makan bersama Euna. Tanpa ragu, Subin langsung setuju. Malam yang kacau itu berakhir dengan makan malam bersama mereka bertiga, menandai awal perubahan dalam hubungan mereka. Selanjutnya kita akan menceritakan, mengenai kehidupan siswa tahun pertama di akademi sekunder, setelah 1 bulan berlalu sejak mereka mulai bersekolah. Mereka mulai terbiasa dengan kehidupan asrama,
tetapi sebuah kejutan menanti mereka di pagi hari. Pagi itu, pukul 6.30, suara trompet keras membangunkan semua siswa asrama putra. Jin Parang, yang sedang bermimpi indah, marah dan melempar bantal ke arah speaker di langit-langit, tetapi suara itu tetap tidak berhenti. Dengan enggan, Parang akhirnya bangun, meskipun merasa kesal. Segera setelah suara trompet berhenti, suara pengumuman terdengar, menyuruh semua siswa berkumpul di depan asrama dalam waktu 3 menit. Keadaan menjadi kacau, ketika para siswa sadar, bahwa mereka harus segera keluar, tanpa sempat menyikat gigi atau mencuci muka. Saat mereka berkumpul, Parang bertemu dengan En Hyuk, yang tampak sudah siap. En Hyuk mengingatkan Parang, bahwa Chang Jin pernah mengatakan, bahwa mulai bulan kedua, mereka akan memiliki latihan pagi. Namun, Parang tidak menyangka latihan ini berbeda, dari hukuman lari malam yang biasa mereka lakukan. Latihan pagi pun dimulai, dengan panggilan roll call, yang dipimpin oleh kepala asrama. Para siswa dipaksa melakukan pemanasan, kemudian berlari mengelilingi area akademi. Kepala asrama tampak sangat bersemangat, sementara siswa-siswa hampir kehabisan napas. Parang, yang belum sempat minum air setelah bangun tidur, merasa sangat haus dan lelah. Namun, mereka tidak diberi kesempatan untuk istirahat, karena kepala asrama memerintahkan mereka untuk menyanyikan lagu kebangsaan sambil berlari. Di sisi lain, Parang dan En Hyuk melihat bahwa asrama putri juga menjalani latihan serupa. Mereka mengenali Minji, Seona, dan Hayang, yang berusaha menutupi wajah mereka dengan hoodie atau topi, agar tidak terlalu terlihat. Saat bertemu pandang, para gadis itu berteriak ketakutan, seolah-olah melihat monster. Hal ini menambah penderitaan Parang dan teman-temannya, yang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka, dari latihan keras yang sedang berlangsung. Saat latihan semakin berat, seorang siswa bernama Mok Min-ho, muncul di barisan depan. Dengan ekspresi datar, ia menyuruh Parang dan En Hyuk untuk mundur, karena mereka mengganggu barisan. Parang yang sudah kelelahan merasa kesal dengan sikap Min-ho, tetapi tidak bisa berbuat banyak. En Hyuk menjelaskan, bahwa Min-ho adalah anggota klub yang sama dengannya, tetapi Parang tetap tidak menyukai sikapnya. Sementara itu, di tempat lain, seorang siswa bernama Euna, bangun dengan santai. Berbeda dengan siswa lain, ia telah mempersiapkan diri, dengan mematikan speaker kamar sebelum tidur. Karena ia adalah siswa berbakat yang mendapatkan perlakuan khusus, ia dibebaskan dari latihan pagi. Ia pun menikmati sarapannya dengan tenang, sebelum menuju tempat latihan pribadinya. Di ruang latihan bawah tanah, Euna bertemu dengan Ryu Yeonhua, yang sedang berlatih dengan tombaknya. Ia terkesima dengan keindahan gerakan Yeonhua, yang terlihat sangat terlatih. Setelah selesai berlatih, Yeonhua menyadari kehadiran Euna, dan mereka berbincang sebentar. Euna kemudian mengajak Yeonhua sarapan bersama, dan ia menerima tawarannya. Selanjutnya kita digambarkan oleh kerasnya pelatihan di akademi, bagi para siswa tahun pertama, yang baru belajar ilmu pedang selama sebulan. Mereka harus menjalani latihan fisik yang berat, termasuk berlari keliling lapangan, dan melakukan 300 ayunan pedang kayu dalam posisi tertentu. Jika gagal menyelesaikannya tepat waktu, mereka akan dihukum. Beberapa siswa bahkan sampai muntah karena kelelahan. Di tengah latihan, seorang siswa bernama Parang merasa sangat haus, tetapi tidak ada yang mau berbagi air dengannya. Bahkan teman-temannya, seperti En Hyuk dan Euna, menolak memberinya air, karena mereka ingin melihatnya menderita, sebagai bentuk pembelajaran. Namun, seorang gadis bernama Cha Eun-wo akhirnya memberinya air, meskipun dia ditegur oleh seorang siswa lain, Mok Min-ho. Mok Min-ho, yang memiliki sikap dominan dan suka mengontrol, tidak senang melihat Cha Eun-wo berbagi air dengan Parang, sehingga memicu ketegangan. Ketegangan itu akhirnya berubah, menjadi pertarungan yang diawasi oleh instruktur. Dalam duel ini, Parang berusaha keras untuk menang, tetapi Mok Min-ho lebih terampil, dan lebih berpengalaman dalam ilmu pedang. Parang, yang lebih mengandalkan kekuatan daripada teknik, akhirnya terdesak dan kalah dalam duel tersebut. Setelah pertarungan, Parang merasa frustasi dan marah dengan kekalahannya. Namun, Euna melihat potensi dalam diri Parang, dan memutuskan untuk membimbingnya. Dia menawarkannya kesempatan untuk berkembang lebih kuat. Setelahnya,
Mereka berencana pergi ke seorang pandai besi, menandakan awal dari perjalanan Parang untuk menjadi lebih baik. Intinya, cerita kali ini berfokus pada sistem pembagian sektor di akademi, di mana para siswa harus memilih jalur karir yang akan mereka tekuni sebagai pemain di masa depan. Tidak hanya profesi bertarung, tetapi juga pekerjaan pendukung, seperti pembuat ramuan, pandai besi, dan maestro, memiliki peran penting dalam melawan monster. Setelah kelas siang selesai, Euna berjalan bersama Jin Parang, menuju bengkel akademi, tempat para pekerja produksi bekerja keras. Tujuan mereka adalah menemukan seorang maestro berbakat, bernama Wall Sawater, yang meskipun berbakat, tidak mendapatkan pengakuan dalam hidupnya, sebelum kematian di kehidupan sebelumnya. Euna mengetahui bahwa Wall Sawater berada di bengkel paling terpencil, tempat yang sering diremehkan oleh akademi, karena letaknya yang buruk. Setibanya di sana, mereka disambut oleh panasnya bengkel, dan pemandangan Wall Sawater, yang sedang bekerja keras menempa logam. Parang terkejut, melihat betapa luar biasanya fisik dan dedikasi Wall Sawater. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Wall menyambut mereka, dan menawarkan susu sebagai minuman, karena tidak memiliki tamu sebelumnya. Euna dan Parang kemudian meminta Wall untuk membuatkan senjata bagi Parang. Wall awalnya ragu, mengapa mereka memilihnya, tetapi Euna berbohong, bahwa ia pernah melihat inisial Wall Sawater pada pedang kayu yang digunakan pemula. Dengan alasan itu, Wall menerima permintaan mereka. Namun, saat Wall menunjukkan contoh logam mana yang bisa digunakan, Euna langsung menawarkan logam berkualitas tinggi dari gudang akademi, menggunakan kartu identitasnya yang memiliki akses tak terbatas. Wall terkejut, tetapi akhirnya menerima bahan tersebut dan mulai bekerja. Setelah beberapa waktu, Wall menciptakan sebuah gauntlet, dengan cakar yang dapat memanjang dan memendek, sesuai dengan aliran mana. Parang awalnya kecewa, karena itu bukan pedang. Tetapi Euna menjelaskan, bahwa Parang tidak berbakat dalam ilmu pedang, dan lebih cocok menggunakan senjata yang sesuai, dengan kecepatan dan fisiknya sebagai Ain. Dengan senjata ini, Parang bisa bertarung dengan lebih bebas, tanpa terikat oleh teknik pedang yang kaku. Setelah menyadari potensi dari senjata tersebut, Parang mulai menerima nasihat Euna, dan bertekad untuk bertarung dengan caranya sendiri. Euna pun puas dengan perkembangan ini, dan berniat untuk melindungi Wall Sawater, yang dalam kehidupan sebelumnya, dia hidup dalam kemiskinan, dan mati tanpa pengakuan. Namun kali ini, ia berjanji akan mengubah takdir Wall. Selanjutnya kita digambarkan mengenai kehidupan sehari-hari, dari para siswa di asrama, yang mengikuti rutinitas ketat mereka, dimulai dengan panggilan pagi untuk berolahraga. Para siswa, yang sudah terbiasa dengan disiplin ini, segera bangun dan memulai pemanasan. Jika suara mereka kurang lantang saat menghitung, mereka harus mengulang kembali dari awal. Setelah olahraga pagi selesai, mereka melanjutkan dengan lari pagi, di bawah pengawasan ketat pemimpin asrama. Jin Parang, seorang siswa yang penuh semangat dan keras kepala, tampak tidak peduli dengan aturan atau suasana sekitar. Dia justru mencari kesempatan untuk menantang Mok Minho, seorang perwakilan dari asrama laki-laki tahun pertama. Minho, yang terkenal disiplin dan mengikuti aturan dengan ketat, merasa terganggu dengan sikap Jin Parang yang seenaknya. Namun, Jin Parang terus-menerus memprovokasinya, seolah ingin menguji batas kesabaran Minho. Saat mereka berlari, Jin Parang menantang Minho untuk beradu kecepatan. Meski awalnya enggan, Minho akhirnya terpancing dan keluar dari barisan, melanggar instruksi pemimpin asrama. Akibatnya, seluruh kelompok siswa dihukum, dengan menambah satu putaran lari, menyebabkan keluhan dan kelelahan di antara mereka. Jin Parang tampak puas, karena berhasil mengganggu keseimbangan Minho, sementara Eng Hyuk, temannya, hanya bisa menghela napas melihat kelakuannya. Di tempat lain, seorang siswa bernama Euna, tengah berlatih pedang dengan seorang gadis bernama Yeon Hwa. Mereka sudah berlatih bersama selama seminggu, dan Euna mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Saat mereka berbincang, Yeon Hwa menyinggung tentang persaingan antara Jin Parang dan Minho, yang tampaknya menarik perhatiannya. Euna sendiri memiliki pandangan yang berbeda tentang Minho, mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya, di mana Minho akhirnya tewas, dalam sebuah pertempuran melawan Onsun. Dia tahu, bahwa Minho memiliki sifat otoriter,
dan pernah menindas yang lebih lemah, sehingga sulit baginya untuk merasa simpati terhadapnya. Ketika makan siang tiba, Jin Parang kembali menantang Minho, kali ini dalam perlombaan makan jeli. Meskipun awalnya Minho merasa enggan, ia akhirnya ikut serta dalam permainan konyol itu. Para siswa lain hanya bisa menonton dengan ekspresi bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Di sisi lain, Cha Eunwo, seorang gadis yang dikenal sebagai teman masa kecil Minho, bergabung dengan Euna dan teman-temannya. Dia berbicara tentang masa kecilnya dengan Minho, menjelaskan bahwa Minho sebenarnya bukan orang yang jahat, hanya saja dia kurang pandai dalam berinteraksi dengan orang lain. Setelah pertandingan makan jeli berakhir dengan kemenangan Jin Parang, ia segera mengajukan tantangan berikutnya, yaitu duel pedang. Minho, yang kini sudah terbakar emosi, langsung menerima tantangan tersebut tanpa berpikir panjang. Namun, Jin Parang justru tampak puas, ini adalah bagian dari rencananya sejak awal. Dia ingin membuat Minho bertarung dengannya, dalam duel yang sesungguhnya. Sementara itu, Euna hanya bisa menghela napas, merasa bahwa Jin Parang benar-benar terlalu bersemangat dalam hal-hal seperti ini. Dengan penuh semangat, Jin Parang tertawa seperti seorang penjahat yang berhasil menjebak targetnya, sementara para siswa lain hanya bisa menggelengkan kepala. Di sisi lain, Euna semakin yakin bahwa Minho sedang berada dalam perangkap Jin Parang, dan dia hanya bisa menunggu bagaimana hasil dari duel mereka nanti. Fokus kali ini terletak pada pertandingan antara Jin Parang dan Mok Minho, dua siswa akademi sekunder, yang bertarung dalam latihan sparring menggunakan pedang kayu. Para siswa lain duduk melingkar, menyaksikan duel mereka dengan penuh perhatian. Di antara mereka, Eunhyuk dan Euna, memperdebatkan peluang kemenangan masing-masing peserta. Euna, yang mengenal Jin Parang dengan baik, tidak yakin bahwa temannya ini memiliki strategi yang matang untuk menang. Pertarungan dimulai dengan serangan agresif dari Jin Parang. Namun, Minho berhasil menangkisnya dan berusaha memanfaatkan celah dalam serangan Jin Parang. Sayangnya, Jin Parang bukan lawan yang mudah. Dengan kekuatan fisik yang unggul, ia terus menekan Minho. Menyadari bahwa ia tak bisa menang dengan kekuatan semata, Minho mencoba mengubah strategi, memancing Jin Parang agar lengah. Namun, justru Jin Parang yang berhasil mengejutkan Minho dengan cara yang tidak terduga. Saat Minho mulai mendapatkan ritme pertarungan, Jin Parang menggunakan trik konyol, mengeluarkan gas atau kentut di tengah duel, membuat Minho kehilangan konsentrasi, karena bau yang menyengat. Dalam keadaan terganggu, Minho semakin kewalahan, menghadapi serangan bertubi-tubi dari Jin Parang. Tidak berhenti di situ, Jin Parang juga menggunakan taktik licik lainnya, dengan menaburkan pasir ke mata Minho. Dengan visinya terganggu, Minho tak bisa menghindari serangan terakhir Jin Parang, yang mengarah langsung ke lehernya. Meskipun secara teknik Jin Parang menang, Minho mempertanyakan keabsahan kemenangannya, karena cara bertarungnya yang tidak sportif. Namun, Jin Parang menegaskan, bahwa dalam dunia pemain atau player, tidak ada aturan pasti, hanya kemenangan yang dihitung. Minho, meskipun tidak menyukai cara bertarung tersebut, mulai menyadari bahwa dunia ini lebih keras dari yang ia bayangkan. Ia belajar bahwa di luar teori dan teknik bertarung yang ideal, ada kenyataan bahwa seseorang harus melakukan apapun untuk bertahan hidup. Sayangnya bagi Jin Parang, kemenangan itu tidak diakui oleh instruktur, karena penggunaan taktik yang dianggap di luar aturan kelas. Minho akhirnya dinyatakan sebagai pemenang, meskipun ia sendiri merasa kemenangan itu tidak berarti. Jin Parang kesal dengan keputusan ini, dan perdebatan kecil terjadi di antara mereka, membuat para penonton, terutama teman-teman mereka, merasa malu atas tingkah Jin Parang. Setelah duel, cerita beralih ke Euna, yang sedang berbicara dengan Yeonhwa. Mereka menikmati makan siang bersama, dan pembicaraan mereka memperlihatkan sisi lain dari Yeonhwa, yang ternyata memiliki hobi memasak. Mereka juga menyadari, bahwa selama ini mereka belum bertukar nomor telepon, sehingga akhirnya mereka saling bertukar kontak sebelum